update apa nih dari kasus ini? Ya, jadi begini, kita udah lama ya tidak mengupdate masalah Kiki Astrida versus Baim Wong, Lucky Perdana. Jadi hari ini tadi baru selesai sidang di Pengadilan Negeri Bogor. Jadi perlu saya tegaskan dulu nih, kalau ada yang bilang Baim pelit, itu memang sudah terbukti dari sejak awal, ya. Terbukti sejak awal kenapa kita tidak jadi damai. Perlu saya ungkap sekarang. Pada awalnya saya ketemu dengan pengacaranya Baim, Hotma Sitompul. Di luar dia tanya, sebenarnya berapa sih hitungannya Baim? Saya bilang dia minta 5M sesuai dengan fakta kita. Diminta sama Bunda Astrid ini 20%, berarti kan 1M. Wah, katanya Pak, kalau segitu ntar gue ngomong sama Baim, udah deh suruh dia bayar aja daripada perkara, bilang gitu. Nah, jadi kita masuk di sana, Baim ngomong, ya saya kalau bayar ganti rugi artinya saya salah, katanya. Saya bilang enggak juga begitu, ini bukan pidana, ini perdata, jadi kesepakatan. Ya tapi saya nggak mau di muka pers bahwa saya bayar ganti rugi, artinya mereka akan menjudge saya salah. Jadi maunya gimana? Oke, kita damai hari ini, tapi jangan ada ganti rugi. Nanti saya akan ganti rugi. Nah, waktu itu. Kemudian Lucky juga waktu itu sempat nggak datang, terus belakangan datang dengar Baim akan berdamai, ya udah dia juga mau ganti rugi waktu itu. Nah, konsep perdamaian disusun waktu itu sama asisten lawyer juga, asistennya Hotma Sitompul. Kemudian dikasih ke asisten saya, lawyer saya. Jadi dituliskan tidak ada perdamaian uangnya, hanya perdamaian antara Baim dan Bunda Astrid. Nah, pada saat itu saya bilang, kalau memang tidak dituliskan, artinya ini boleh dikasih ke wartawan. Tapi kalau dituliskan, saya tidak akan kasih wartawan, cuma statement aja, tidak ada perdamaian uangnya. Terus hakimnya sempat kaget, ya aneh ini, gak pernah ada ganti rugi sama sekali dituliskan. Sebab apa? Ya namanya ada gugatan, berarti harus ada perdamaian uang, ganti rugi. Ya nggak apa-apa. Tapi sekarang saya tanya sama Baim waktu itu, kamu mau ganti berapa? Kita gentleman agreement dulu di sini. Kemudian Baim bilang, ya gini deh, tanda tangan dulu, baru nanti saya mau ngasih, tapi nanti. Saya bilang, kalau dulu Bunda Astrid itu merasa tertipu, ya, dengan janji-janjinya Baim, nah itu kesalahan masa lalu. Tapi sekarang kalau didampingi lawyer, dilakukan tricky seperti ini, akhirnya belum tentu dia kasih, atau diganti ruginya cuma 1 juta misalnya. Kan konyol. Yang goblok lawyernya, saya bilang. Gak bisa, saya bilang waktu itu. Jadi kalau mau teken, kalau nggak mau udah lanjut. Nah, padahal waktu itu Lucky itu udah bilang mau. Nah, ketika akhirnya kita break nggak jadi, akan lanjut, Lucky dengar, Lucky sudah di jalan, akhirnya stop, muter balik, wah pending dulu deh. Sempat waktu itu kan, saya rasa teman-teman wartawan juga tahu, akhirnya Lucky balik badan, nggak jadi ke pengadilan, padahal dia juga mau damai, mau memberikan satu ganti rugi. Nah, selama proses ini kan kita terhenti oleh COVID-19, tapi sebelum COVID, ternyata tergugat 1 Baim, tergugat 2 Lucky ternyata lawyernya nggak datang, jadi cuma Baim. Dan sudah ada saksi-saksi kita, Krisna Mukti, ya kan, Talita, ya, dan ada beberapa saksi lain. Tapi dari pihak Baim tidak ada 1 saksi pun sampai tadi. Harusnya hari ini juga ada. Kalau memang ada, dikasih kesempatan. Kita sudah masuk ke dalam ahli. Jadi keterangan ahlinya sudah diserahkan berdasarkan tulisan, dan sudah ada saksi yang melihat ahli ketika menandatangani surat pernyataan keterangan ahli. Sudah kita sampaikan hari ini. Jadi dari pihak Baim malah tidak hadir. Ya. Lucky juga tidak hadir. Ya. Itu. Untuk ganti rugi itu sebesar berapa sih, dan Baim ada negosiasi nggak ke Bunda dari harga negosiasi yang? Jadi begini,
kan kita sudah masuk gugatan proses peradilan perdata. Jadi gugatan kita sudah jelas ya waktu itu ya, ada material dan imaterial. Materialnya itu hampir sekitar 2M lah. Tapi imaterialnya itu Baim 100 miliar, Lucky 50 miliar. Ya. Dan waktu itu Lucky sudah ada pengakuan. Ada fakta kita, sudah kita lampirkan bahwa Lucky pernah mengirimkan uang 25 kali 2, 25 juta 2 kali. Ya, artinya apa? Lucky sudah mengakui dia memiliki utang sama Bunda Astrid. Nah, itu sebenarnya. Kalau Baim jelas ada chatnya. Jadi kita mesti tahu kesepakatan itu tidak harus ada surat tertulis perjanjian. Kesepakatan ini dibangun pasal 1320 KUH Perdata. Ya. Ada para pihak, ada objeknya, ya kan? Ada kesepakatannya dan tidak ada perbuatan melawan hukum. Nah, Baim selalu mendalilkan kan saya nggak jadi caleg. Kita bilang bahwa yang di sini bukan sebagai caleg, mau jadi caleg, mau jadi kader, mau jadi apapun, keartisannya lah yang dibayarkan. Jadi kegiatan dia, apakah dia pengisi acara, ya. Jadi sebagai artis memiliki popularitas, diharapkan meningkatkan elektabilitas. Jadi bukan sebagai calegnya, terserah. Yang penting elektabilitasnya partai mau ditingkatkan dengan adanya artis-artis yang bergabung. Nah, ya. Bang, ayo bang. Ya, silakan. Dengan ketidakhadiran tadi Pak saksi dan pihak Baim dan pihaknya si Lucky, apa artinya dalam persidangan? Apakah lanjut atau seperti apa? Tetap Sehingga lanjut. Kita tetap lanjut tadi sidangnya. Dari tim lawyer kita juga menelpon ke tim lawyernya Baim. Dia bilang dia nggak bisa hadir hari ini. Go ahead, saya nggak ada saksi. Ya udah kita lanjut. Jadi acara tetap digelar tadi sidang dengan pemeriksaan alat bukti yang tambahan yang kita ajukan, yaitu keterangan ahli dalam bentuk surat dan saksi tambahan yang menyaksikan surat tersebut ditandatangani oleh ahli. Sudah tadi. Dari hasil persidangan tadi kesimpulannya seperti apa dan akan berlanjut seperti apa? Belum ada kesimpulan, kan ini baru pengajuan alat bukti ya. Jadi kalau mau disimpulkan peristiwanya, bukan hasilnya ya, bahwa kubu Baim tidak ada saksi. Ya, alat buktinya juga seadanya untuk surat, tidak ada ahli. Jadi saya nggak tahu, nanti cuma dalil aja. apa artinya itu bang? Artinya, Ya. kan alat bukti kan untuk pertimbangan hakim. Artinya kalau dia bukti-buktinya kurang, penilaiannya juga makin lemah, ya kan? Nah itu artinya. Tapi bahwa saya nggak bisa bilang, wah hasilnya kayak apa, nggak bisa. Ya, itu nanti hakim yang memutuskan. Silakan. Ya. Tapi alat bukti dia minim sampai dengan hari ini. Oke, Bang. Ya. Tadi kan ini kan artinya tidak ada kesepakatan angka ya, Bang. Tidak pernah ditemukan. Iya, makanya tidak ada kesepakatan angka, maka tidak ada perdamaian itu. Mm-mm. Apakah ketika Baim menyuruhkan untuk tanda tangan itu kan semacam jebakan Batman lah dalam tanda kutip seperti itu ya. Jika tanda tangan itu berlangsung, maka selesai nih. Maka tidak ada hitam di atas putih yang tuntutannya secara real, secara hukum dibenarkan. Ya, jadi begini. Waktu itu saya bilang kalau nggak ada angka dan dari mulut Baim, yang pada saat itu kita juga ada rekaman ya di ruang sidang mediasi ya. Kalau misalnya tidak ada angka, artinya apa? Ini bentuknya tricky. Dan saya nggak mau dengan adanya kehadiran tim penasihat hukum. Kalau kita mengiyakan pada hari itu, artinya yang goblok penasihat hukumnya. Saya bilang begitu. Dan ada hakim mediasinya waktu itu. Ya udah, saya bilang kalau memang nggak mau, ya sudah. Akhirnya mereka bilang, coba kami pikirkan dulu deh. Nah, sempat sudah dinasihatin juga, Baim jangan begini. Nah, saya nggak ngerti ya. Dia bilang, Baim sendiri dari mulutnya saya dengar, saya mau tapi teken dulu. Lah, nanti kalau dia tiba-tiba sudah kita teken, ya 1 juta dah keikhlasan saya. Kan konyol. Ya, makanya saya bilang kok, bilang aja nggak mau, dia nggak mau terkunci oleh omongan dia sendiri di hadapan hakim mediasi. Artinya apa?
pelit banget nih orang, ya kan? Ngomongnya kayak begitu terus, ya kan? Artinya dia nggak mau ngasih apa-apa sama sekali, atau niatnya cuma 1 juta, saya nggak ngerti itu, ya kan? Luar biasa nih saya bilang, trikinya. Dan ya saya rasa trikinya ini berdasarkan dia nggak rela mau ngasih ganti rugi itu. Dengan minimnya saksi dari nggak ada saksi dari Baim, kemungkinannya akan seperti apa nih dari kubu Baim